Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, selamat datang di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel yang menghadirkan ragam pengetahuan dan juga hasanah ke-NU-an di Kabupaten Jombang untuk ada semuanya, warga Nahdien dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya, sehat jiwa raga, dan Anda bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Saya Nina Mutmainah yang kembali hadir di podcast NU Bicara pada kesempatan kali ini. Akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kami dengan narasumber yang sangat luar biasa, narasumber pilihan yang akan menghadirkan catatan-catatan pengetahuan maupun juga tambahan-tambahan keilmuan yang lain yang bisa Anda akses dimanapun dan juga kapanpun. Makanya jangan lupa like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga copy link dan juga sebarkan ke media sosial yang Anda punya agar seluruh warga Nahdien bisa mengakses pengetahuan yang kita bagikan bersama dengan Anda semuanya. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan yang saya yakin akan sangat luar biasa dan banyak orang akan membutuhkan ini karena kita lebih concern terhadap persoalan problem pendidikan keluarga yang sekarang ini banyak sekali dihadapi oleh masyarakat kita, oleh para orang tua terutama. Nah, kita nanti akan berbincang tentang parenting sebagai tanggung jawab sosial. Saya juga akan menghadirkan, dan kebetulan alhamdulillah kita punya kesempatan untuk menghadirkan seorang praktisi pendidikan keluarga yang nanti akan ngobrol selama sekitar 30 menit ke depan bersama dengan saya. Saya kenalkan untuk Anda semuanya, Neng Nadroh Jawharoh. Beliau ini adalah Ketua Bidang Advokasi, Politik, dan Hukum Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama. Kemudian juga beliau adalah fasilitator pendidikan keluarga dari keluargakita.id. Ini adalah sebuah platform organisasi non-profit yang diinisiasi oleh Najila Shihab dan juga concern di bidang pendidikan keluarga. Saya hadirkan untuk Anda semuanya, Neng Nadroh Jawharoh. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat kan? Keluarga ada yang sakit. Ada yang sakit? Iya, tapi situasi aman. Aman, terkendali. Meskipun ada yang sakit, tapi seorang ibu ini punya peran dengan perannya yang sangat luar biasa, peran yang pentingnya bisa mengendalikan semuanya. Bukan mengendalikan ya, tapi memastikan tetap baik-baik saja walaupun harus melakukan tanggung jawab lain. Wis, ini nih perannya perempuan, perannya ibu dalam keluarga itu yang harus benar-benar dijaga gitu ya. Betul. Dijaga ini artinya kita ini seolah-olah sebagai poros ya. Kita ini sumber kestabilan gitu ya. Kayaknya gitu. Jadi emang nggak boleh? Boleh lah. Boleh ya. Boleh kan? Boleh. Tapi masih artinya, ada ini kan, masih ada kesalingan kan di situ. Betul. Ya memang harus ada kesalingan. Jangan sampai kita pastiin semua. Kitanya lupa nih bahwa kitanya juga butuh butuh dirawat gitu kan. Gitu sih. Oke, alhamdulillah sehat ya nih ya. Puasa lancar? Lancar, baik. Nih, hari ini kita akan ngobrolin tentang parenting sebagai tanggung jawab sosial. Kita tahu setiap ada pergantian waktu, pergantian tahun. Kalau kita lihat generasi kan mulai dari generasi yang era 80-an, era 90-an, era 2000-an, sekarang udah 2010-an gitu kan. Ya. Itu sudah pasti ada perbedaan metode dalam pendidikan keluarga. Nah, saya melihatnya ada semacam pergeseran dari beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu dengan tahun-tahun yang sekarang ini. Pola-pola parenting yang diterapkan oleh keluarga, oleh orang tua sekarang ini. Faktanya seperti apa sih? Oke. Yang saya lihat, kebetulan saya adalah seorang pendidik ya. Saya ngajar di sekolah formal. Guru maksudnya? Guru sejak tahun 2004. Oke. Ya, dari situ saya melihat bahwa artinya kan murid saya yang dulu di angkatan-angkatan awal itu sekarang sudah menjadi orang tua. 2004 itu berarti 20 tahun yang lalu. Oh ya, 2024.
Ya, 20 tahun yang lalu. Ya, Oke. saya memulai. Berarti sekarang paling udah punya anak-anak berapa gitu? Sudah kan? sudah sama-sama berkeluarga gitu kan. Udah beranak pinak. Sudah, ya. Betul. Dan di situ kebetulan beberapa yang masih nyambung itu kemudian berbagi gitu kan. Okay. Bu, ini saya ngalami kesulitan nih ya. Artinya dia yang bisa dibilang masih generasi milenial itu memahami bahwa sesulit itu untuk membentuk sebuah keluarga, atau sesulit itu untuk mencari pola pengasuhan yang ideal bagi dia dan pasangannya kepada anak-anaknya. Mereka mengaku sulit dan tidak semua saran dari orang tua yang generasinya seusia saya dan di atasnya itu sesuai dengan mereka ketika kami menyampaikan gitu ya. Kami belum sampai diterapkan itu mereka menyadari bahwa tantangan zaman yang mereka bisa melakukan sama seperti kita dulu itu nggak mungkin gitu loh. Salah satu contoh zaman ketika saya bilang bahwa ya anak-anak itu diajak kegiatan yang positif, sering diajak main keluar dan lain-lain gitu kan, terus sering didongengin dan lain-lain. Jawabannya apa? Nggak bisa, Bu, sudah pegang HP gitu kan. HP-nya nggak bisa lepas, Bu. Gimana cara saya nih sebagai orang tua gitu kan ngatur itu gitu loh. Nggak dibolehin tuh jelas nggak mungkin. Iya. Ya dia akan menjadi anak yang sangat tertinggal dalam hal informasi maupun teknologi digital jika orang tua betul-betul membatasi itu gitu. Itu yang saya lihat. Jadi emang tidak bisa generasi sebelumnya memberi contoh atau batasan yang ideal bagi saya gitu. Jadi memang mau nggak mau generasi saya ke atas gitu ya, memang harus sama-sama cari tahu bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan di era orang tua sekarang gitu. Apalagi saya ngajar anak-anak usia yang mana sekarang sebenarnya murid-murid saya tuh seusia dengan anak-anak saya. Gitu. Jadi saya melihat bagaimana kesulitan para orang tua murid itu untuk melakukan pengasuhan yang atau menerapkan pengasuhan yang cocok gitu ya bagi anak-anaknya, karena kita gagap teknologi gitu. Itu bagi anak-anak anak-anak yang usianya berarti seusia putra putri jenengan nih. Ya, SMP SMA. Baik, kita flashback. Kalau pas waktu jenengan dulu, berarti jenengan paling usia seusia lah sama saya gitu ya. Iya dong. Kayaknya gitu. Saya yakin waktu dulu jenengan, saya juga awal-awal menjadi orang tua itu pasti mendapatkan masukan dari orang tua kita, ya, ibu kita, mbah kita. Ini loh, Nduk. Ini loh, begini loh, Nduk. Begini dan lain sebagainya. Waktu itu Neng Nadro merasa ada perbedaan gak sih? Maksudnya konsep parenting yang ditawarkan, yang disampaikan oleh para orang tua kita waktu itu, kemudian dibandingkan dengan sebenarnya kondisi anak-anak kita. Ngerasa banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa zaman itu harus kita pahami sebagai dasar kita untuk memberikan pendidikan pada anak. Ya, betul. Jadi sekali lagi betul-betul sesuaikan kebutuhan mereka pada zamannya. Jadi jangan anggap bahwa cara kita dulu itu yang paling betul dan itu akan selalu bisa diteruskan. Itu yang saya kira pola pikir yang harus ada pada pengasuhan dari orang tua. Saya tuh ingat waktu dulu waktu saya masih kecil, misalnya kalau nggak mau ngaji itu mesti digepuk nih. Iya nggak? Ya. Saya nggak tahu kalau jenengan. Nggak sampai sih. Nggak sampai. Meskipun gepoknya ya nggak. Ya, dimarahin, dibentak gitu ya. Gepok gini, gini. Ayo ngaji gitu kan, dibentak. Ya. Gitu. Tapi pada saat zaman saya dengan anak-anak nggak mungkin saya akan gepok begitu. Ya. Gitu ya. Kalau memang memukul gitu ya atau gepok, kira-kira apa yang akan terjadi kalau Mbak Nina? Iya, saya sebagai orang tua merasa juga ada kesalahan yang sangat besar. Saya merasa bersalah. Dan anak ini juga akan
ada nantinya juga akan ada semacam inner child begitu. Oke, dia akan mengalami luka yang bisa menjadi trauma. Ya, betul. Ya kira-kira begitu. Tantangannya begitu. Jadi kemarin saya sempat mengikuti musyawarah Komisi Nasional Perempuan. Dari analisis situasi yang terjadi di Indonesia itu ada dua yang menarik perhatian. Yang pertama yaitu tentang pengasuhan anak. Yang kedua itu kurangnya afeksi dalam keluarga. Artinya nggak ada bonding sebenarnya dalam keluarga-keluarga kita di Indonesia itu. Ini data gitu ya? Ya, ini data yang kemarin saya dapat. Baru aja kemarin. Bonding antara anak dengan orang tua? Ya, intinya kelekatan dan afeksi. Jadi kelekatan dan afeksi itu orang tua ada secara fisik gitu kan. Orang ibu misalnya di dapur atau bapaknya di ruang depan. Dia sebagai anak itu walaupun ada di rumah yang sama, tapi dia tidak merasakan bahwa dia dekat secara emosi. Dia didengarkan dari hati oleh orang tuanya. Dia ditanya, sebenarnya apa sih nak yang kamu rasakan pada teman-temanmu? Atau ada kejadian apa sih di luar rumah yang mungkin bapak atau ibu nggak tahu? Gitu. Jadi itu yang fenomena itu yang sebenarnya menjadi dasar, menjadi penyebab tingginya pada hari ini angka kekerasan pada anak. Sebentar, berapa persen yang dilakukan tadi pada anak? Berapa persen tadi? Ini tidak dalam persentase. Ada beberapa isu hasil analisis situasi gitu. Yang saya ambil dua, yang lain ada kekerasan pada perempuan dan lain-lain. Tapi yang menjadi fokus saya pada pendidikan keluarga, kenapa anak gitu ya bisa melakukan kekerasan kepada temannya, kemudian bagaimana bisa dalam keluarga itu ada yang disebut dengan kekerasan padahal keluarga gitu kan. Rasanya kan sebenarnya tidak mungkin gitu. Sebenarnya tidak mungkin gitu kan, orang tua ke anak atau orang tua misalnya pasangan gitu ya, orang tua sebagai pasangan gitu. Tapi itu nyata, fakta ada. Itu ada gitu. Jadi memang kelekatan dan afeksi atau rasa kasih sayang itu tidak bisa ada begitu saja gitu, tidak bisa tumbuh begitu saja gitu maksudnya. Dan itu butuh ditumbuhkan begitu. Iya, butuh ditumbuhkan. Kesalahannya adalah selama ini orang tua tidak melakukan itu, atau gimana? Orang tua tidak begitu memahami bahwa dalam relasi sebagai entah itu sebagai pasangan maupun relasi sebagai orang tua dan anak itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Contoh bagaimana berkomunikasi yang efektif. Ini contoh kecil aja. Jadi ketika anak itu berani mengungkapkan sesuatu atau apapun pendapat yang dia rasakan, itu biasanya karena dia punya orang tua yang memang mampu menerima apapun dari anak. Jadi bukan kalau misalnya anaknya tanya gitu, Bu ini gimana, aku nggak ngerti, gitu aja kok nggak ngerti. Bukan gitu maksudnya. Tapi oh ya, bagian mana yang sulit, apa yang sudah kamu coba, kira-kira dari yang udah dicoba itu yang masih kerasa sulit yang mana. Jadi betul-betul kalau bahasa saya ya, parenting itu, pengasuhan itu seharusnya kita memanusiakan siapapun yang ada di rumah itu, entah itu pasangan maupun anak. Artinya ketika kita sebagai manusia pun ingin didengar, kita ingin perasaan kita itu diterima. Betul. Manusia itu kan bukan hanya perasaan baik-baik aja kan ya. Nah itu orang lain bisa mengerti. Begitupun kita menyikapi orang lain. Jadi sama-sama kita menganggap bahwa kita punya kerapuhan, kita punya hal yang baik, tapi juga nggak selalu sama. Dan kita juga nggak bisa dianggap harus sama maupun berkompetisi dengan orang lain. Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan tuntutan dari bagaimana anak-anak generasi sekarang menghadapi zamannya. Gitu. Jadi kalau orang tua tidak sepeka itu, kalau zaman dulu orang tuanya tinggal aja, anak-anak baik-baik aja di rumah. Tapi anak-anak sekarang pegang gadget. Anak-anak sekarang menerima banyak informasi yang mereka sendiri nggak tahu. Itu sebenarnya layak nggak sih dilihat, didengerin, diikutin. Mereka sebenarnya butuh role model atau teladan yang real, yang emang
bener dia merasa sebagai manusia gitu. Menurut saya gitu. Neng, apakah sumber persoalan parenting di zaman sekarang ini adalah satu-satunya adalah gadget? Enggak. Jadi lalu apa? Sebenarnya gini, parenting itu adalah pengasuhan. Kunci dari keberhasilan pengasuhan kepada anak atau generasi itu ada pada sehatnya relasi yang dibangun dalam rumah tangga. Sehatnya relasi yang dibangun dalam rumah tangga, baik itu relasi antara suami istri atau orang tua dengan anak. Tapi yang paling penting bagaimana relasi antara suami istri ini menjadi sehat gitu ya. Sehat ini pada akhirnya sama-sama menyadari, sama-sama memiliki tanggung jawab pada anak. Karena saya melihatnya selama ini yang seringkali saya dengar nih, saya nggak tahu data, saya nggak bilang data ya, atau hasil penelitian. Yang seringkali saya dengar itu orang lebih banyak menyalahkan gadget. Ini era digital, kayak gini nih era digital. Akhirnya kemudian ada persoalan-persoalan parenting, persoalan-persoalan pengasuhan. Ternyata bukan itu sumber persoalannya, sumber masalahnya. Saya tidak melihat itu sebagai sumber masalah, tapi itu adalah sesuatu yang memang harus kita kendalikan. Gadget itu teknologi yang hadir, nggak bisa kita tolak begitu aja. Bisa. Kan? Dia ada untuk mempermudah manusia, tentu saja. Tapi manusianya, nah, kembali lagi, manusianya sudah berkapasitas belum untuk memanfaatkan teknologi itu? Ya. Karena ketika kita gagal menggunakan sesuatu, kita bisa aja bilang bahwa ini nggak berguna gitu, atau ini masalah dan gitu aja. Tapi sebenarnya itu tergantung kita sebagai manusia. Kita nggak mungkin dong kita kalah sama teknologi gitu loh maksudnya. Iya ya kan? Harusnya begitu. Iya, makanya. Jadi kita perlu mengubah sudut pandang bahwa gadget atau teknologi itu sebagai alat yang memudahkan, bukan masalah. Kalau masalah itu kita pengen berarti udah kita nyerah deh. Aku nggak mau sesuatu yang ribet-ribet gitu. Saya melihatnya kan gini. Jadi dengan adanya gadget, dengan adanya jaringan internet yang kita bisa akses di mana-mana, semakin mudah orang itu mengakses metode-metode parenting dan semakin mudah mereka itu mendapatkan pengetahuan itu. Tapi kenapa kemudian persoalan-persoalan itu semakin banyak yang muncul begitu? Apakah ini ketidakmampuan manusia, ketidakmampuan kita untuk memahami itu, atau justru kita sudah terlalu banyak over information mungkin ya, sehingga kemudian bingung mau menerapkan yang mana? Betul. Atau bagaimana? Iya, betul. Pengasuhan itu adalah contoh pertama dari kehidupan seorang anak menjadi dewasa gitu kan. Jadi jika di rumah itu dia cukup dibekali pengetahuan tentang bagaimana sih kita mengelola informasi dari teknologi gitu kan, gadget dan lain-lain, itu sebenarnya enggak masalah gitu. Jadi artinya memang seharusnya anak-anak itu punya pemahaman awal bagaimana menyikapi gadget gitu ya, menyikapi teknologi itu dari rumah. Jadi mohon maaf jika ada orang tua yang merasa cukup hanya HP misalnya, dia akan udah yang penting dia anteng gitu kan, nggak berisik, nggak ganggu ibunya dan lain-lain. Itu juga kita bersikap abai, kita lepas tangan dari tanggung jawab sebagai orang tua yang sebenarnya masih punya kewajiban untuk ngontrol, untuk mengawasi aman nggak sih ini. Sudahkah anak-anak kita bekalin dengan pemahaman bahwa ada yang aman yang ini, ada yang enggak yang ini. Kenapa aman, kenapa enggak? Itu juga harus diajak dialog ya, harus diajak ngobrol. Paling enggak itu kalau memang belum terbiasa ngobrol, kasih tahu aja dulu. Gitu. Jadi mereka punya kemandirian untuk memutuskan mana yang sebenarnya bahaya buat saya, mana yang harus saya ikut, mana yang enggak. Kemandirian itu dari rumah gitu maksud saya. Lalu selama ini kesalahan-kesalahan apa yang seringkali dilakukan yang baik itu sengaja maupun tidak disengaja oleh orang tua zaman sekarang? Oke, kalau ngomong kesalahan ini kayaknya saya menghakimi gitu ya. Karena kalau di penggerak keluarga kita yang namanya Rangkul itu ketika kita bergerak di pendidikan keluarga, sebisa mungkin kita berempati pada orang tua lain.
Jadi tidak boleh menghakimi. Jangan pernah menganggap bahwa pola pengasuhan kita lah yang paling benar, yang lain salah gitu kan. Karena situasi tiap keluarga, tiap orang tua, tiap pribadi akan berbeda. Betul. Ya, itu yang paling penting, harus situasi berbeda sehingga pola pengasuhan juga menyesuaikan dengan kondisi itu. Jadi tidak akan ada orang tua yang sempurna. Baik. Karena setiap orang tua memang ideal untuk keluarganya. Sebisa mungkin harus ideal dengan keluarganya. Jadi tidak perlu kita membandingkan gitu kan orang tua satu dengan orang tua lain. Gitu. Tapi kita perlu istilahnya ngajak untuk menyadari bahwa pengasuhan itu menjadi tanggung jawab penting yang mau nggak mau kita sebagai orang tua harus belajar. Gitu. Oke. Nah, Neng Nadro sendiri kan sebagai fasilitator pendidikan keluarga di keluargakita.id. Ini saya melihat kalau besutan dari Najila Shihab ini udah metodenya itu kayaknya udah paling bagus lah sejauh ini. Oke. Sejauh ini. Apa yang selama ini dikampanyekan oleh Neng Nadro dalam pola pendidikan keluarga? Sejauh ini saya mengajak para orang tua untuk mau istilahnya reset gitu ya, mengubah pola pikir gitu ya. Jadi kalau dulu itu, bahkan sekarang masih banyak, saya merasa ibu-ibu itu senengnya itu kompetisi gitu kan. Contoh gimana? Kompetisi kayak gimana? Kompetisi misalnya gini, anaknya udah ini ya kemarin juara nyanyi ya. Anak saya kok enggak? Oh iya, dia akan coba untuk ya artinya berkompetisi gitu. Ya, untuk menginformasikan yang lebih tinggi lagi. Iya, maksudnya gitu. Nanti kan sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari anak kita? Kalau memang sebagai orang tua itu ada untuk anak gitu ya, bertanggung jawab pada anak, ya artinya ya hidup anak itu kan ya memang harus kita mengerti, bukan hidup anak ini berarti atas saya. Tidak seharusnya begitu. Jadi misalnya gini, itu loh temanmu lo ranking 1, kamu kok nggak bisa misalnya gitu, atau misalnya itu kata simple loh, itu simple tapi itu kompetisi dan anak akan menganggap bahwa dia tidak diterima, dia tidak berharga jika dia tidak berprestasi seperti temannya, dan orang tuanya hanya akan bangga kepada dia jika dia berprestasi. Bayangkan perasaan anak yang kadang-kadang saya sendiri sebagai orang dewasa masih ngerasa kok dulu mungkin ada ya omongan-omongan begitu. Jadi kita itu nggak sengaja sebagai anak dibandingkan gitu kan dengan anak lain seusia kita yang lebih punya prestasi gitu. Dan itu kita ngerasanya kayak aku emang nggak bisa ya gitu. Dan dia akan memendam perasaan itu dan menjadi orang dewasa dengan luka bahwa dia tidak dihargai, tidak diterima gitu. Itu kan kasihan. Tapi itu parahnya masih sering kali kita dengar. Betul. Makanya saya ajak orang tua untuk ayo kita berdiri nih di kaki anak gitu kan. Karena kita sudut pandang sebagai orang tua itu merasa aku superior, aku punya otoritas. Artinya anak harus ikut apapun kata orang tua. Padahal orang tuanya sendiri nggak mau ngikutin zamannya si anak gitu kan. Anaknya dipaksa untuk enggak, ibu dulu gini kok caranya, nggak apa-apa, nggak gitu. Itu kalimat pamungkas. Ibu dulu kayak gini, kamu kok gini? Itu makanya kasihan kan anak-anak sekarang. Akhirnya mereka akan mencari dengan tidak langsung informasi-informasi dari gadget yang mereka punya gitu kan. Mereka merasa untuk pengakuan diri yang keren tuh remaja dibilang keren tuh kalau bisa kayak gini loh. Gitu. Tapi penting nggak sih memberikan cerita-cerita kepada anaknya? Ibu dulu kayak gini loh nak. Ibu itu dulu punya teman begini. Ibu dulu tuh pinter gini. Perlu nggak sih? Perlu, sangat perlu. Justru perlu. Jadi anak perlu tahu bagaimana orang tua itu bisa melewati masa-masa seperti mereka. Tapi jangan membandingkan dan menganggap mereka kurang dibanding kita. Artinya membagi itu jadi hanya sekedar bercerita begitu saja. Bercerita agar mereka merasa tidak sendirian. Bahwa ternyata ibu walaupun ibu kelihatannya oke-oke aja, tapi dulu pernah nangis juga ya, diganggu temannya misalnya gitu. Oh, berarti ini cerita yang scene apa ya, negatif yang menguatkan begitu. Maksudnya begini. Betul. Kadang-kadang kan gini, si anak misalnya ranking 10 begitu. Ibu dulu itu ranking 1, lele, kamu kok ranking 10.
Itu boleh nggak? Sebelum saya jawab boleh atau enggak, menurut Mbak Nina, dia akan merasa apa kalau dia dikasih Merasa dibandingkan itu? Makanya, ya iya. Kalau memang kita ingin berempati sebagai orang tua, pencapaian apapun itu merupakan proses dari seorang anak itu belajar. Itu bukan final. Baik. Jadi kalau latar belakangnya itu, maka jangan disampaikan. Maksudnya latar belakangnya untuk membandingkan bahwa ya jangan membandingkan, intinya itu ya, jangan boleh. Membandingkan. Menyemangati, memotivasi itu harus, tapi jangan membuat mereka merasa tidak berdaya, merasa bersalah, merasa kurang. Oke, lalu kemudian solusi terhadap persoalan gadget yang selama ini, yang seperti jenengan ceritakan tadi, anak sekarang itu nggak bisa, kalau dilarang begitu nggak bisa, itu seperti apa solusinya? Solusinya orang tua belajar bersepakat dengan anak, membuat kesepakatan dengan anak. Contoh saya sendiri sejak anak saya usia SD gitu ya, saya selalu bilang bahwa HP ini siapa yang beli? Ya mama, ya abah gitu kan. Berarti punya siapa? Ya punyanya yang beli. Iya. Gitu kan. Tapi sampean boleh pakai. Oke. Artinya ini adalah hak pakai, bukan yang punya. Bukan hak milik. Bukan hak milik. Nah itu ngajarin juga bagaimana mereka menghormati kepemilikan orang lain. Termasuk kita juga harus. Cara baru ini ya. Kita juga harus menghargai apa yang menjadi milik mereka, gitu kan? Akhirnya, jadi jika sewaktu-waktu barang ini diambil nih sama yang punya, boleh kan? Ya boleh, nah gitu. Jadi itu membuat mereka menghargai bahwa kita nggak bisa semena-mena sama apapun, termasuk sama orang yang ada di rumah. Tapi anak saya kemudian ada yang gini, kan ini dapat uang saku kan, disunat gitu ceritanya. Aku mau beli HP, gitu. Oke. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi milik dia gitu kan. Nah ini kemudian saya ngajak tantangan lagi tuh. Saya ngajak ngobrol gini. Yang diakses di HP apa? Misalnya sosmed gitu kan. Satu-satu sosmed itu saya ikut jelaskan bahwa coba lihat nih, ketika buat akun ada kan aturan bahwa harus usianya sudah di atas 14 tahun. Hal-hal begitu selalu saya sampaikan. Artinya saya betul-betul berusaha untuk apa sih yang mereka asik apa sih mereka di situ gitu. Saya akan cari tahu gitu. Itu membuat saya juga ketika berusaha mengingatkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu tidak membuat itu asing bagi mereka, karena saya berusaha paham dulu, oh ini sebenarnya gini ya, wah anak sekarang itu lihatnya ini ya, kenapa kok ini ya gitu. Jadi orang tua perlu untuk belajar dan menyelami sebenarnya bagaimana sih dunia anak-anak mereka. Bagaimana kaitannya dengan privasi mereka? Semua harus minta izin. Jadi misalnya tidak hak milik ya jangan disandi misalnya. Kalau disandi boleh, karena nanti kan kalau kepencet-pencet akan ini semua saling tahu gitu. Jadi ya sejauh ini mereka akhirnya terbiasa mengkomunikasikan sesuatu, karena memang, apapun itu asal ya kita betul-betul ini ya hargai mereka. Jika artinya itu nggak yang tiba-tiba gimana gitu. Jadi nggak ada ya kan semacam curi-curi, nih anaknya udah tidur, HP-nya diambil, diliatin gitu. Nggak perlu, karena mereka kan tidak menunjukkan perilaku yang aneh sehari-hari, dan sudah ada komunikasi terbuka. Sudah gitu. Iya. Kalau komunikasi terbuka itu sudah terbangun, maka sebenarnya mudah banget gitu menggali apapun dari mereka. Betul. Masalahnya adalah ketika komunikasi itu masih belum terbangun. Iya. Jadi emang harus dibangun. Tapi apakah sudah terlambat misalnya kalau anak-anak sudah berada di usia remaja misalnya, selama ini komunikasinya buruk begitu, selama ini tidak begitu komunikatif antara anak dengan orang tua, apakah terlambat? Saya kira enggak ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat selama orang tua masih berusaha dan belajar. Siapa yang harus memulai? Orang tua. Pasti orang tua. Jangan nunggu anak dulu. Tentu ya. Harus orang tua. Hai orang tua, Anda harus mulai dulu. Ya. Kalau orang Jawa bilang sih gue ngalah kan? Ya mungkin begitu. Tidak ada kata putus asa para orang tua.
Ya, artinya membangun afeksi dan kelekatan. Anak itu merasa bahwa dia memiliki kasih sayang orang tua yang utuh. Itu kan tidak bisa hanya dari 1-2 kali ngomong dan momen. Jadi memang harus dia rasakan, dia lihat setiap hari. Adakah parameter seseorang itu sudah ada kedekatan atau bonding yang bagus dengan anak? Parameter untuk mengukur saya ini sudah cukup bagus kelekatan saya dengan anak saya. Ya kalau komunikasinya lancar, apapun bisa dikomunikasikan dengan baik, nggak pakai marah-marah, ngancam, mengintimidasi. Kadang-kadang orang tua kan ngerasa ya orang tua harus ngancam dong. Gitu. Itu kan otoritasnya kita nih sebagai orang tua. Tapi jika komunikasi itu sudah baik, anak itu enak aja gitu, paham ya? Aja gitu. Iya. Jadi tanpa bentak, tanpa ngancam, enak kan, nggak capek jadi gitu orang tua. Oke. Iya kan, kalau marah-marah kan capek. Iya. Iya. Banget. Marah-marah itu capek, para ibu. Jadi kalau udah bisa ngobrol, ini sebenarnya harusnya gini loh, nak. Nah, jadi misalnya saya gitu. Terus ini tadi kok jadinya gini sih? Gimana ceritanya? Misalnya gitu. Jadi tadi ini misalnya. Oke. Terus udah kadung kan, terus gimana nih? Nah, gitu. Contoh aja. Oke. Luar biasa ini. Jadi memang kita harus meriset. Kalau misalnya kita mengalami persoalan-persoalan dalam pengasuhan, kita harus meriset nih pikiran kita. Ya. Orang tuh pernah jadi anak-anak, gitu. Tapi anak-anak kan belum pernah jadi orang tua. Jadi mau nggak mau ya emang orang tua yang refleksi dulu deh ketika jadi anak-anak itu gimana. Gitu. Jadi lebih disarankannya ke orang tua dulu. Gitu. Oke. Closing statement sekarang. Apa pesannya untuk para orang tua semuanya? Oke. Kalau saya ngomong tidak hanya pada orang tua, tapi juga pada orang dewasa lain yang ada di lingkungan anak-anak. Sekali lagi, jika pengasuhan itu adalah tanggung jawab sosial, maka sebenarnya semua anak itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Kita tidak boleh abai, tidak boleh cuek, dan tidak peduli bahwa setiap anak itu sebenarnya punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak bagi dia bertumbuh. Gitu. Jadi sebisa mungkin pada hal-hal yang kita perjuangkan gitu kan, mau di NU, mau di lembaga pendidikan formal, di organisasi, di komunitas, sudahkah itu menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi kita mendatang untuk tumbuh gitu. Kalau saya gitu. Karena sebenarnya itu masih tanggung jawab kita semua sebagai orang dewasa. Oke. Tidak hanya orang tua tapi juga orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak kita. Neng Nadro, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ini sebuah tambahan pengetahuan untuk para orang tua. Kita semuanya tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal-hal yang ujungnya nanti membuat anak kita jauh lebih baik, membuat hubungan kita dengan anak jauh lebih baik. Meskipun mungkin kita merasa bahwa iya anak-anak udah dewasa, udah menuju dewasa, udah remaja, tapi tidak ada kata terlambat. Yuk kita ciptakan bonding dengan anak mulai sekarang. Terima kasih Neng. Selamat melanjutkan aktivitas panjenengan. Semoga senantiasa sehat, panjenengan bersama dengan keluarga semuanya. Dan terima kasih sudah mampir ke sini. Next kita ketemu lagi. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, para pemirsa channel YouTube PCNU Jombang, Ning Nadroh Jawahara, Ketua Bidang Advokasi, Politik dan Hukum Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dan juga fasilitator pendidikan keluarga dari keluargakita.id sudah hadir berbincang dengan saya. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sekaligus juga sudah waktunya untuk kita praktekkan semuanya. Saya Nina Mutmainah mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.